Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang cost of capital atau biaya modal. Menghitung atau mengestimasi biaya modal sebuah perusahaan merupakan sesuatu hal yang sangat sederhana karena hanya menggunakan perhitungan-perhitungan sederhana. Namun demikian, mengestimasi biaya modal sebuah perusahaan merupakan unsur yang sangat penting dalam penganggaran modal. Jenis-jenis modal yang digunakan oleh perusahaan diantaranya adalah yang berasal dari hutang. Hutang diperoleh dengan menerbitkan obligasi atau meminjam uang dari suatu lembaga keuangan seperti bank. Kemudian perusahaan juga melakukan pendanaan dengan cara menjual saham preferen. Dan yang berikutnya, jenis modal yang digunakan oleh perusahaan adalah berupa ekuitas biasa yang diperoleh melalui dua cara, yaitu dengan menerbitkan saham biasa baru dan dengan menahan laba. Maksudnya adalah dengan menahan sebagian laba yang tidak dibayarkan sebagai dividen. Nah, untuk penggunaan modal yang berasal dari saham biasa baru sering disebut dengan penggunaan modal atau ekuitas eksternal, sedangkan penggunaan modal yang berasal dari laba yang ditahan disebut dengan ekuitas internal. Nah, banyak perusahaan yang dalam menganalisa biaya modal, mereka melihat untuk jangka panjang sehingga nanti tidak hanya menghitung biaya modal secara individual, namun juga perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbangnya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari menghitung biaya modal yang berasal dari hutang. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa biaya modal atau hutang ini berasal dari pinjaman dari lembaga keuangan atau seperti bank, ya. Nah, rumusnya untuk menghitung biaya modal yang berasal dari hutang, kita gunakan perhitungan setelah pajak atau after tax, yaitu RDAT atau biaya hutang dari after tax-nya sama dengan biaya hutang sebelum pajak atau before tax dikali 1 kurang T. Nah, ini ada sebuah contoh. Sebuah perusahaan dapat meminjam pada tingkat bunga 10%, pada tarif pajak 40%. Maka biaya hutang setelah pajak perusahaan tersebut adalah, langsung kita masukkan ke dalam rumus, 10% dikali 1 dikurang 0,40 sehingga jawabannya adalah 6%. Jadi di sini nampak sangat sederhana perhitungannya, tinggal memasukkan angka ke dalam rumus lalu kita bisa mengetahui berapa besarnya biaya modal yang berasal dari hutang. Selanjutnya kita lihat biaya modal yang berasal dari saham preferen. Nah, rumusnya adalah RPS, biaya modal dari saham preferen, sama dengan dividen saham preferen dibagi dengan harga saham preferen. Nah, contoh, sebuah perusahaan akan menjual saham preferen dengan dividen sebesar $10 per lembar. Harga saham preferen sebesar $97,50 per lembar. Maka biaya saham preferen dapat kita hitung $10 dibagi dengan $97,50 sehingga diperoleh jawaban 10,3%. Oke, kita lanjutkan biaya yang berasal dari laba yang ditahan. Biaya yang berasal dari laba yang ditahan atau cost of return earning merupakan tingkat pengembalian yang diminta oleh pemegang saham atas saham biasa perusahaan. Nah, jadi di sini rumus yang kita gunakan adalah rumus untuk menghitung tingkat pengembalian yang diminta oleh para pemegang saham. Nah, pembahasan ini sudah pernah kita hitung pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu pada saat kita membahas tentang saham dan penilaiannya. Di sana juga sudah saya berikan contoh soalnya, sehingga nanti bisa dilihat lagi video sebelumnya. Ya, dimana rumusnya masih sama, yaitu R topi S sama dengan D1 dibagi P0 tambah dengan G. Jadi di sini kita bisa lanjutkan saja untuk membahas biaya modal berikutnya.
Sebelum kita lanjutkan menghitung biaya modal yang berasal dari laba yang ditahan atau disebut juga dengan ekuitas internal, ada satu persamaan atau pendekatan yang paling banyak digunakan oleh perusahaan untuk menghitung atau mengestimasi biaya modal yang berasal dari ekuitas biasa. Nah, pendekatan ini disebut dengan Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menghitung atau menggunakan pendekatan CAPM ini, dimana sebelum kita menghitung biaya modal dari ekuitas biasanya, kita perlu mengetahui beberapa unsur. Yang pertama itu kita harus bisa mengestimasi tingkat resiko, tingkat bebas resiko. Kemudian kita harus bisa mengestimasi beta saham pada periode KI. Kemudian kita juga harus bisa mengestimasi perkiraan premi risiko pasar. Nah, dari sini nanti baru kita masukkan data-datanya ke dalam rumus pendekatan CAPM, yaitu RS sama dengan RRF tambah RPM kali BI. Nah, RRF itu adalah nilai pasar saham, RPM itu adalah premi risiko pasar, BI itu adalah beta saham pada periode KI. Nah, kita lihat contoh. Nilai pasar saat ini 6%, premi risiko pasar 5%, beta saham 1,48%. Maka dengan ekuitas, biaya ekuitas untuk pendekatan CAPM adalah 6% ditambah 5% dikali 1,48 sehingga diperoleh jawaban sebesar 13,4%. Berikutnya biaya saham biasa baru. Nah, ini sering juga disebut dengan emisi saham baru ya. Rumusnya adalah sebenarnya sama seperti rumus menghitung nilai saham biasa. Namun di sini ada penambahan satu unsur, yaitu F adalah persentase biaya untuk menerbitkan saham biasa baru. Nah, di sini biasanya untuk melakukan emisi saham biasa baru ada biaya lagi yang akan ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Nah, biasa disebut dengan F ya, atau flotation cost. Nah, di sini kita lihat sebuah contoh. Diketahui dividen 1,24 dolar, harga saham 23 dolar, tingkat pertumbuhan 8%. Flotation cost atau persentase biaya untuk menerbitkan saham biasa baru 10%. Maka biaya ekuitas dari saham biasa baru adalah 1,24 dibagi dengan 23 dolar dikali 1 dikurang 0,10 ditambah 8%. Nah, persamaan ini kita selesaikan sehingga diperoleh jawaban sebesar 14%. Di sini terlihat ya, tidak ada yang susah. Kita tinggal memasukkan angkanya saja, kemudian kita dapat mengetahui berapa biaya modal yang berasal dari saham biasa baru. Nah, setelah tadi kita menghitung biaya modal secara individual atas jenis-jenis modal yang digunakan oleh perusahaan, kita perlu menghitung berapa biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal perusahaan tersebut, atau disebut juga dengan WACC, yaitu Weight Average Cost of Capital. Nah, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang ini sangat diperlukan untuk membuat atau melihat bagaimana kebijakan yang dapat diambil oleh perusahaan di jangka panjang ya, sehingga perlu dibandingkan nanti biaya modal rata-rata tertimbang ini dengan biaya modal individualnya. Kita lihat bagaimana menghitung biaya modal rata-rata tertimbang ini. Nah, ini rumus untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, rumus ini ditentukan oleh struktur modal yang digunakan oleh perusahaan. Nah, untuk contoh pada kali ini, perusahaan hanya menggunakan 3 jenis modal, yaitu hutang, saham preferen, dan ekuitas biasa. Nah, di sini terlihat perusahaan tidak menggunakan modal yang berasal dari laba yang ditahan, sehingga rumus untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang hanya untuk hutang, saham preferen, dan ekuitas biasa. Ya, nah kita lihat di sini datanya menunjukkan bahwa saat ini perusahaan itu memiliki hutang 67.500 dolar.
saham preferen $3.000, ekuitas biasa $79.500, sehingga total modal yang digunakan oleh perusahaan adalah $150.000. Nah, dari komposisi penggunaan hutang ini kita hitung berapa persentase untuk masing-masing jenis modal. Nah, di sini terlihat datanya untuk hutang itu ada sebesar 45%. Jadi, perusahaan ini menggunakan 45% dari total modalnya. Kemudian saham preferen ada 2%, ekuitas biasa 53%, jumlah 100%. Nah, di soal atau di data juga tadi kita sudah hitung satu persatu biaya modalnya. Diperoleh tadi biaya modal berasal dari utang 6%, saham preferen 10,3%, dan ekuitas biasa 13,4%. Nah, dari data ini kita hitung biaya modal rata-rata tertimbangnya, yaitu 0,45 dikali 0,06, kemudian ditambah 0,02 dikali 0,103, ditambah 0,53 dikali 0,134. Nah, persamaan ini kita selesaikan sehingga diperoleh jawaban sebesar 10%. Nah, jadi di sini diperoleh jawaban bahwa biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan ini adalah sebesar 10%. Oke. Dari semua perhitungan tadi dapat kita simpulkan bahwa estimasi biaya modal rata-rata secara keseluruhan ini merupakan unsur yang sangat penting di dalam penganggaran modal. Nah, WACC sangat ditentukan oleh struktur modal yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Jika perusahaan merubah komponen struktur modalnya atau mengubah porsi struktur modalnya, maka nilai WACC juga akan berubah sesuai dengan perubahan tersebut. Kemudian kita juga harus mengingat bahwa WACC perusahaan ini didasarkan kepada tingkat resiko perusahaan secara keseluruhan. Nah, berbicara mengenai resiko, tentu ini adalah rintangan yang harus kita analisis di dalam penganggaran modal. Nah, untuk penganggaran modal nanti akan kita bahas dalam video pembelajaran berikutnya. Intinya di dalam penganggaran modal ini nanti kita akan berinvestasi pada berbagai proyek-proyek investasi. Nah, jika proyek investasi itu memiliki nilai resiko di atas rata-rata, maksudnya di sini rata-rata biaya modal, maka biaya modal rata-ratanya atau WACC sebaiknya ditingkatkan. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.